Buat teman-teman yang mau beli produk yang dibahas di video ini, teman-teman bisa langsung klik link atau produk yang di-tag di video ini. Atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video. Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Setelah teman-teman lihat dari teaser di awal tadi, nah kali ini gue mau unboxing dan review windshield baru dari Nemo. Tipenya ini Sportster untuk NMAX Turbo dan Neo. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama yang clear, light smoke, dan dark smoke. Ini gue pilih yang light smoke. Untuk yang clear sampai saat ini belum rilis ya. Ini boxnya ya, menurut gue untuk packaging produk-produknya GEMA atau JPA ini proper banget ya. Cuma sayang ini karena gue belinya online, jadi begitu datang ini boxnya udah keriting-keriting kayak gini karena memang mungkin dari packaging pengirimannya yang kurang bagus ya. Padahal ini gue belinya di official store, tapi untuk pengiriman ini packagingnya bener-bener kurang bagus sih menurut gue. Harusnya di luarnya pakai box ekstra lagi. Tapi ya so far sih dalamnya ini aman, untungnya. Nah ini gue sekalian unboxing dulu aja untuk tunjukin ke teman-teman ada apa aja di dalam boxnya ini. Dan ternyata cuma ada windshieldnya ini doang karena baut itu masih bisa pakai baut yang ori ya. Atau kalau teman-teman mau ganti baut yang lebih kuat, karena baut original itu kan dari plastik ya. Kalau teman-teman mau ganti pakai baut yang dari besi itu bisa juga, atau titanium ya. Nah ini untuk windshieldnya masih dilapis plastik kayak gini ya, jadi aman dari baret sih harusnya. Buat teman-teman yang nanya, ini kenapa gue beli windshield lagi, karena memang gue pengen upgrade aja sih dari windshield yang sebelumnya, itu gue udah ganti yang akrilik ya. Nah ini sedikit perbandingan dengan windshield original, ini bawaan dari NMAX Turbo ya. Dari bentuknya ini memang yang Sportster itu lebih kecil sedikit, dan ini karena gue pilih yang light smoke, jadi nggak sehitam yang originalnya. Mungkin kalau teman-teman lebih suka yang gelap, teman-teman bisa pilih yang dark smoke. Bahkan kalau ada clear, sebenarnya gue pengennya belinya yang clear. Tapi karena belum ada, yaudah gue belinya yang light smoke. Nah ini untuk baut bawaan dari NMAX Turbo ya. Ini bautnya dibuka pakai obeng plus dan bahannya itu dari plastik. Nah ini kesamaannya dengan yang original. Ini di bagian baut itu agak cekung ke dalam ya. Jadi ini masih bisa pakai baut yang ori. Tapi kalau plat nomor itu udah nggak bisa juga di situ ya, karena nggak ada lubang untuk plat nomornya, yang diganti dengan air scoop tadi. Nah ini untuk bahan dari Sportster Nemo ini dari polikarbonat ya. Dan dibikinnya dengan dicetak atau pakai molding. Nanti setelah dipasang gue bakal kasih lihat lagi kelebihannya dari windshieldnya ini. Nah sebelum gue pasang, ini rencananya gue bakal lapisi dulu pakai stone guard film ini dari Oraguard. Buat apa? Supaya lebih awet aja dari goresan. Gue nggak tahu sih windshield yang Sportster ini apakah gampang baret kayak yang bawaan NMAX Turbo atau enggak. Tapi sebelum baret ya lebih baik dicegah dulu. Tapi ini optional ya, ini kalau misalnya teman-teman mau langsung pasang juga ya bisa-bisa aja gitu. Ini cuma gue karena masih ada sisa stiker yang untuk stone guard film itu, atau ini kayak mirip PPF sih tapi lebih murah. Nah jadi gue mau pasang dulu aja supaya ya itulah, kalau misalnya ntar dilap aja udah baret kan agak males ya liatnya. Makanya sebelum baret-baret halus gue stikerin dulu. Nah ini gue coba buka bagian belakangnya dulu, dan ini mulus banget ya. Nggak ada goresan sama sekali karena ada plastik pelindungnya itu. Nah ini salah satu kelebihannya, ini ada air scoop atau ada lubang untuk aliran udara. Jadi ini lebih sporty gitu ya. Gua nggak tahu sih efeknya ke aerodinamis apa, tapi ya ini mungkin hanya model aja. Nah ini menurut gue nilai plus juga sih, untuk windshield ini harusnya memang dikasih plastik lapisan kayak gini. Karena waktu pas gue beli windshield akrilik sebelumnya itu nggak dilapis sama sekali, jadi begitu nyampe udah baret-baret. Jadi ya udah nggak gue lapisi PPF lagi karena udah baret kan. Kalau ini masih mulus, jadi gue lapisin pakai PPF. Nah ini gue coba bandingin sebelahan ya dengan yang originalnya. Nah untuk pasangnya ini tinggal copotin dulu aja visor yang lamanya. Ini gue udah ganti ya pakai yang akrilik. Tapi karena yang akrilik itu cuma rata doang, jadi gue harus ganti bautnya. Nah ini bersihin dulu bagian panel konsol yang di belakang visornya ya. Nah ini seperti yang gue udah tunjukin sebelumnya tadi, windshieldnya ini punya cekungan di bagian bautnya. Jadi bener-bener fit ke panel konsol atau dudukan visor yang ada di belakangnya itu.
Jadi nggak kayak yang akrilik ya, cuman rata doang. Jadi bener-bener fit banget, tinggal pakein baut aja. Nah ini bakal masuk ke dudukan baut yang originalnya. Nah ini gue pernah dulu waktu mau stikerin yang original, itu karena yang original juga gampang banget baret halus walaupun dilap pakai microfiber. Nah tapi waktu itu pas gue coba stikerin waktu posisi dicopot ini susah banget. Jadi sekarang gue mau stikerinnya setelah dipasang. Nah ini sekarang gue mau pasang windshieldnya dulu. Ini pakai baut original aja ya. Jadi untuk pasang itu cuma tinggal pakai obeng plus aja. Kalau yang pas kemarin gue pakai windshield yang akrilik itu karena gue beli baut lagi, itu bautnya itu buka tutupnya pakai kunci L. Ini sebenarnya nggak perlu ditutorialin sih untuk pasang windshield kayak gini karena windshield itu kayaknya aksesoris paling gampang banget untuk diganti sendiri ya. Cuma tinggal buka 4 baut pasang lagi. Cuma ini karena gue mau tunjukin aja ke teman-teman proses pemasangan stikernya juga. Nah setelah keempat bautnya terpasang dengan baik, ini sekarang gue mau mulai stikerin. Ini gue bakal buka dulu pelindungnya sedikit demi sedikit dari atas ya, sambil ditempel pelindungnya. Ini karena plastik pelindungnya itu tipis, jadi tadi pas gue baut ya tinggal dilubangin pakai baut aja. Nanti kalau mau dicabut tinggal dicabut aja karena ini tipis banget. Nah ini gue mulai dengan stikerin dari bagian atas ya. Nah untuk di bagian air scoop yang lubang tadi ya, itu gue potong sedikit stikernya. Tapi untuk di lubang baut, ini gue nggak potong dulu ya, jadi baut masih tertutup stiker. Nah ini yang bikin beda, sudut-sudutnya itu melengkung ya, jadi halus ya, beda sama yang buatan akrilik. Selain itu, yang seperti udah gue jelasin tadi, ini bagian baut itu ada cekungan ke dalam. Dan ini kayaknya nggak mungkin kalau windshieldnya itu dari akrilik yang dilengkungin ya. Karena kalau misalnya akrilik nggak mungkin bisa bikin cekungan ke dalam kayak gitu, jadi harus dicetak. Mungkin ini yang bikin harga windshieldnya ini nggak bisa terlalu murah, tapi tetap lebih murah daripada windshield atau sport screen yang original Yamaha yang harganya itu sekitar 800.000. Nah ini ada yang unik lagi, ini untuk cuttingan di bagian samping itu nggak full ya di bagian atas itu, jadi nggak nutup panel konsol secara keseluruhan. Entah untuk apa, mungkin untuk ergonomis atau mungkin teman-teman ada yang tahu kira-kira fungsinya buat apa, bisa komen di bawah ya. Nah ini sekarang gue mau sharing juga perbandingan POV kalau dari posisi pengendara ya. Ini belum ganti windshield, masih pakai yang transparan akrilik. Nah ini untuk POV dari pengendara setelah windshieldnya itu diganti pakai yang Sportster dari Nemo. Oh ya kalau teman-teman lihat di sini windshieldnya kurang clear, itu karena gue pakai stiker tadi ya. Mungkin stikernya belum nempel sempurna, jadi belum benar-benar kelihatan transparan. Nah, tapi ini baru gua notice juga karena ada salah satu anggota grup yang bilang ternyata di bagian kiri dan kanan itu tingkat clear-nya itu beda. Ada salah satu yang lebih buram daripada yang sebelahnya. Dia pikir yang punya dia doang, tapi ternyata yang punya gua pun setelah gua perhatiin memang di salah satu sisinya itu antara kiri dan kanan itu tingkat clear-nya itu beda. Yang satu lebih buram. Tapi menurut gue sih nggak ngaruh ya, karena ini kan sama sekali nggak ngehalangin pandangan ke depan sebetulnya. Cuma siapa tahu teman-teman mengalami hal yang sama, teman-teman jangan kaget karena itu mungkin memang pengaruh dari moldingnya atau entah bahannya gimana. Tapi ya buat gue sih nggak masalah ya. Dan mungkin karena ini gue pilih yang light smoke juga, jadi walaupun antara kiri dan kanan itu yang salah satu lebih transparan dan satunya lebih buram, itu nggak terlalu ketara sih. Nah ini gue coba tunjukin ya windshield gue yang sebelumnya, ini yang akrilik ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk bagian sudutnya ini nggak akan bisa melengkung. Memang ini sebetulnya nggak tajam sampai bikin tangan luka juga, cuma teman-teman bisa lihat ini cuma dipotong kayak gini ya. Jadi memang ini laser cutting juga, tapi tetap beda halusnya dengan yang Sportster Nemo tadi. Benar-benar bisa melengkung dan halus gitu buatannya. Dan untuk lubang baut juga seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini rata aja ya, kami cuman memang dilobangin doang, dipotong laser cut, dan ini juga yang samping-samping juga sama, cuma dipotong pakai laser doang. Jadi memang nggak bisa smooth bikin ujung-ujungnya itu lengkungan, nggak akan bisa. Nah buat teman-teman yang nanya ini windshield yang lama bakal dikemanain, pastinya nggak akan gue simpen, ini bakal gue jadiin giveaway. Tapi untuk aturan dan cara ikutannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya.
Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.